Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumul qiyamah. Ikhwan fiddin, a'azzani Allahu ayyakum. Ini adalah pertemuan kelima dari kajian rutin menjelang berbuka selama bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah yang membahas kitab Mukhtasaru Ahaditsus Shiyam Ahkamun wa Adab. Ringkasan hadis-hadis seputar puasa, hukum-hukum dan adab-adabnya yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan keempat, telah dibahas beberapa keistimewaan bulan Ramadan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza dakhala syahrul Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Jika bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Maksud dari hadis ini adalah banyaknya kebaikan dan berkurangnya keburukan di bulan Ramadan. Adapun jika ada yang bertanya mengapa masih ada maksiat di bulan Ramadan padahal setan dibelenggu, maka jawabannya adalah dibelenggunya setan di bulan Ramadan tidak mengharuskan hilangnya kemaksiatan dan keburukan secara total. Meskipun sebagaimana kita lihat, keburukan atau maksiat di bulan Ramadan tentu tidak sebanyak, tentu tidak sekuat maksiat atau keburukan di bulan lainnya. Dan hal itu bisa dijelaskan dari poin-poin berikut ini. Pertama, maksiat tidak hanya disebabkan oleh godaan setan. Maksiat bisa juga disebabkan faktor lain seperti jiwa yang kotor, kebiasaan jelek, dan setan yang berwujud manusia. Kemudian yang kedua, maksiat masih terjadi karena yang dibelenggu hanya setan pembangkang saja. Sebagaimana dalam riwayat itu maradus syayatin atau para pembesar setannya. Sementara setan-setan kecil masih bisa mengganggu. Kemudian yang ketiga, setan memang benar-benar dibelenggu, namun tidak terbebas. Tidak sebebas di bulan-bulan yang lainnya. Atau setan memang benar-benar dibelenggu, sehingga tapi masih bisa menggoda. Meskipun godaannya tidak sekuat di bulan lainnya. Kemudian penjelasan keempat, maknanya adalah kiasan. Jadi, setan tidak dibelenggu. Namun, karena keberkahan bulan Ramadan dan banyaknya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah setan terbelenggu. Jadi itulah penjelasan mengapa adanya maksiat di bulan Ramadan padahal setan dibelenggu. Dan dijelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa inilah rahasia mengapa banyak orang-orang yang tadinya sedang bermaksiat di bulan lain, di bulan Ramadan tiba-tiba maksiatnya berkurang atau bahkan menjadi rajin beribadah. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini insyaallah akan dibahas tentang salat malam di bulan Ramadan atau yang biasa kita kenal dengan salat tarawih. Keutamaan dan beberapa hukumnya. Namun sebelum itu, akan kita jelaskan sedikit tentang istilah salat malam, tahajud, witir, dan salat tarawih. Salat malam adalah salat sunnah yang dikerjakan setelah salat isya atau di waktu setelah isya hingga sebelum terbit fajar atau salat subuh. Yang dalam istilah lainnya disebut dengan salat tahajud.
baik itu dikerjakan sebelum tidur atau setelah tidur. Sedangkan witir adalah bagian dari salat malam yang jumlah rakaatnya ganjil, minimal 1 rakaat. Adapun tarawih, maka tarawih adalah istilah salat malam yang dikerjakan di malam-malam bulan Ramadan. Baik, ikhwanu fiddin rahimakumullah, akan kita bahas hadis kelima dari kitab ini. Al-haditsul khamis fi qiyam Ramadan. Hadis kelima yaitu tentang salat malam di bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Penulis menjelaskan, al-haditsu dalilun ala fadli qiyami Ramadan wa annahu min asbabi maghfiratiz dzunub. Hadis ini merupakan dalil tentang keutamaan salat malam di bulan Ramadan dan bahwasanya salat malam di bulan Ramadan adalah salah satu sebab meraih ampunan dosa. Wa man shallat tarawih kama yanbaghi faqad qama Ramadan. Barang siapa yang mengerjakan salat tarawih sebagaimana mestinya, maka sungguh ia telah mengerjakan salat malam di bulan Ramadan. Kemudian penulis menjelaskan kepada kita syarat mendapatkan ampunan ini berdasarkan hadis tadi. Wal maghfiratu masyrutatun biqaulihi imanan wa ihtisaban. Ampunan tersebut akan didapat jika memenuhi syarat yang disabdakan oleh Nabi SAW, yaitu imanan wa ihtisaban. Yaitu karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na imanan, dan maksud iman dalam hadis ini yaitu musaddiqan bi wa'dillah wa fi fadlil qiyam wa 'azimi ajrihi indallahi ta'ala, yaitu membenarkan janji Allah, meyakini keutamaan salat malam di bulan Ramadan, dan besarnya pahala ibadah tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara makna dari ihtisaban atau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala yaitu muhtasiban ats-tsawaba 'indallahi ta'ala. La biqasdin akhar min riya'in wa nahwi. Yaitu hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak punya tujuan lain seperti riya atau yang semisalnya. Jadi, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ampunan yang diperoleh dari salat malam di bulan Ramadan atau dari tarawih harus memenuhi 2 syarat. Yaitu yang pertama, harus dilandasi dengan keimanan. Itu dengan meyakini janji Allah Subhanahu wa taala, meyakini keutamaan ibadah salat tarawih ini. Kemudian yang kedua, yaitu dengan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut dari manusia atau karena ingin disebut rajin salat malam atau hanya ikut-ikutan orang lain saja, atau kalau anak-anak sekolah biasanya ingin mendapat tanda tangan dari imam, bukan untuk tujuan-tujuan itu. Jadi harus meyakini, harus mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menukil hadis lain yang juga senada dengan hadis yang dibacakan tadi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'murahum bi'azimah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan, memberikan motivasi agar mengerjakan salat malam di bulan Ramadan dengan tanpa mewajibkannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan salat malam di bulan Ramadan bersama para sahabatnya beberapa malam. Dalam riwayat disebutkan sampai 3 malam. Namun di malam yang keempat, beliau tidak keluar untuk mengerjakan salat tarawih berjamaah dengan para sahabat. Kemudian di pagi hari, beliau ditanya oleh para sahabat, "Mengapa, wahai Rasulullah, Anda tidak keluar bersama kami untuk salat malam atau untuk salat tarawih?" Beliau menjawab, "Qad ra'aitu alladhi sana'tum, falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufradu alaikum." Aku telah melihat apa yang kalian kerjakan semalam. Namun tidak ada yang menghalangiku untuk keluar dari rumah mengerjakan salat tarawih bersama para sahabat, kecuali aku khawatir salat malam ini diwajibkan kepada kalian sehingga memberatkan kalian. Itu membuatkan para sahabat dan umatnya. Karena kita tahu bagaimana kualitas salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat malam hingga kakinya bengkak sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Dan tatkala ditanya, "Mengapa engkau melakukan demikian padahal dosa Anda wahai Rasulullah telah diampuni yang lalu dan yang akan datang?" Apa jawab beliau? "Afala akuna 'abdan syakura?" Tidakkah aku boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Kemudian juga sebagaimana dikisahkan oleh sebagian para sahabat yang pernah bermakmum di belakang Rasulullah SAW pada salat malam, sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud dan juga Hudzaifah Al-Yamani. Jadi ini menunjukkan bahwa salat malam tidaklah wajib. Namun jika seseorang tidak salat malam di bulan Ramadan atau tidak melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan, maka sesungguhnya ia telah menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penulis memberikan kita motivasi agar kita bersemangat untuk melaksanakan salat tarawih ini. Penulis menjelaskan, "Fa'alal muslim an yahris ala salati tarawih ma'al imam, wa la yufarritu fi syai'in minha." Maka seorang muslim hendaknya antusias dan bersemangat untuk mengerjakan salat tarawih bersama imam dan tidak melalaikannya. Nah, kemudian penulis menjelaskan pahala lain yang bisa didapatkan oleh orang yang mengerjakan salat tarawih. Ya. Wala yansarif qabla imamihi. Walau zada ala 11 atau 13 rakaah. Dan seseorang jangan beranjak dari salat jamaah bersama imam sampai imam selesai. Meskipun jumlah rakaatnya lebih dari 11 atau 13 rakaat. Jadi di sini juga penulis menjelaskan sedikit tentang jumlah rakaat salat tarawih, yaitu 11 rakaat, 13 rakaat, atau lebih dari itu. Karena sebagaimana sabda Nabi SAW, "Salatul laili masna masna." Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwa salat malam atau salat tarawih itu tidak terbatas. Meskipun sebagian salatnya Nabi sebagaimana banyak riwayat itu tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat. Nah,
Mengapa kita harus selalu sholat bersama imam sampai imam selesai, tidak keluar atau tidak memotong sholat sampai imam selesai salam dari witir? Karena Nabi SAW bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyami laylah." Barang siapa yang salat malam bersama imam sampai imam selesai, maka akan dicatat baginya salat semalam suntuk. Jadi inilah pahala yang diberikan bagi orang yang salat malam atau salat tarawih bersama imam sampai selesai. Kemudian penulis menjelaskan tentang yang dimaksud dengan selesainya imam. Wal murad bin sirafil imam inqida'us shalah. Dan yang dimaksud dengan selesainya imam adalah selesainya salat, yaitu dengan salamnya imam dari salat witir. Lan sirafil imam al-awwal idza sulliyat bi aktsari min imam. Yang dimaksud bukanlah beranjaknya imam pertama jika salat tarawih tersebut atau salat malam tersebut diimami oleh lebih dari satu imam. Kemudian penulis menjelaskan kepada kita, wa ma hiya illa layalin ma'dudah yaghtanimuha al-aqil qabla fawatiha. Dan salat-salat malam di bulan Ramadan itu hanyalah bilangan tertentu sedikit, hanya 30 malam yang seharusnya dimanfaatkan oleh orang yang berakal sebelum waktu itu terluput. Kemudian penulis menjelaskan tentang waktu yang paling utama untuk mengerjakan salat tarawih dengan menukil ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Abu Dawud berkata, "Qila li Ahmad wa ana asma'." Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya dan aku mendengarkan pertanyaan tersebut beserta jawabannya. Yu'akharul qiyam yakni tarawih ila akhiril lail. Apakah seseorang boleh mengakhirkan salat malam di bulan Ramadan atau mengakhirkan tarawih dikerjakan di akhir malam misalkan di waktu sahur? Kemudian apa jawaban Imam Ahmad? Qala la sunnatul muslimin ahabbu ilayya. Beliau menjawab tidak, sunnah atau kebiasaan kaum muslimin lebih aku sukai. Artinya apa? Jadi waktu yang paling utama untuk mengerjakan salat tarawih adalah di awal malam. Bagaimana kebiasaan kaum muslimin. Namun penulis menjelaskan bagaimana jika seseorang ingin salat atau ingin salat lagi di akhir malam sebagaimana kebiasaannya di malam-malam lain selain Ramadan. Misalkan seorang yang biasa salat tahajud ya, jam 3 atau jam 2 atau di waktu sahur, bagaimana orang yang seperti ini? Penulis menjelaskan, wa idza raghibal insan an yusalliya ma kutiba lahu waqtas sahari fa innahu la yutiru fi akhir salatihi marratan ukhra. Jika seseorang ingin mengerjakan salat yang biasa ia lakukan di waktu sahur atau misalkan dia biasa salat tahajud di waktu sahur misalkan dan ingin mengerjakan seperti biasa, maka ia tidak mengerjakan witir 2 kali di salat malam tersebut yang dikerjakan di akhir malam. Bal yaktafi biwitrihi ma'a imamihi fi salatit tarawih. Namun ia hendaknya mencukupkan dengan witir yang ia kerjakan bersama imam di salat tarawih pada awal malam. Hal itu karena terdapat hadis yang melarang mengerjakan witir 2 kali dalam satu malam. Lima warada fi hadis Talq bin Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Talq bin Ali radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la witrani fi lailah. Tidak boleh mengerjakan 2 witir di waktu malam. Nah, di sini penulis menjelaskan tentang waktu mengerjakan salat tarawih, yaitu yang paling utama adalah di awal malam, sebagaimana biasa dilakukan oleh kaum muslimin, dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Penulis menjelaskan tentang orang yang ingin salat malam lagi setelah tidur atau di waktu sahur seperti yang biasa dilakukan di luar Ramadan. Maka jika seperti ini, ia salat malam namun tidak disertai witir sebagaimana penjelasan tadi, ya, karena sudah witir bersama imam salat tarawih dan karena ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan 2 kali witir di satu malam. Lalu bagaimana dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang menyuruh seseorang untuk menutup salat malamnya dengan witir? Jawabannya sebagaimana yang akan dijelaskan oleh penulis. Amma hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Adapun mengenai hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir dari salat malam kalian adalah salat witir, atau jadikanlah salat witir penutup salat malam kalian. Maka penjelasannya adalah fahuwa mahmulun ala man shalla fi akhiril lail wa lam yutir fi awwalihi. Maka hadis ini maksudnya dibawa pada orang yang mengerjakan salat malam di akhir malam dan belum mengerjakan witir di awal malam atau belum witir bersama imam. Atau bisa saja sang makmum tidak salat bersama imam sampai selesai atau tidak salat bersama imam sama sekali. Jadi ini diarahkan ke pengertian ini. Selain itu, wal amru fihi mahmulun 'ala nadabi wa laysa 'ala al-ijab. Dan perintah dalam hadis ini ya sifatnya anjuran, tidak wajib. Kemudian penulis menjelaskan, fala yalzamu khatmu salati akhiril lail bil witr bidalilin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ba'da witrihi fi akhiril lail. Maka salat malam tidak harus ditutup dengan witir. Dengan dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam setelah ia mengerjakan salat witir. Jadi penjelasan singkatnya adalah boleh mengerjakan salat malam meskipun sudah mengerjakan salat tarawih bersama imam secara berjamaah. Namun tidak ditutup dengan salat witir. Karena salat witir tidak boleh dikerjakan 2 kali dalam semalam dan juga karena salat witir telah dikerjakan dalam salat tarawih yang dikerjakan bersama imam. Namun jika ia belum mengerjakan salat witir ketika tarawih, maka hendaknya ia kerjakan di salat malam yang biasa ia lakukan ya setelah di penghujung malam. Kemudian penulis menjelaskan kepada kita tentang doa yang disunnahkan untuk dibaca setelah salat tarawih atau setelah witir. Wa idza sallama al-musalli min al-witri qala subhanal malikil quddus thalathan wa yarfa'u sawtahu bis-tsalitsah liwurudi dzalika 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan jika seseorang salam setelah mengerjakan salat witir, maka hendaknya ia membaca doa yang berbunyi subhanal malikil quddus. Maha suci Allah, Raja yang maha suci sebanyak 3 kali, dan hendaknya ia angkat suaranya di kali yang ketiga. Jadi subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Bagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Jadi kesimpulannya penjelasan hari ini adalah yang pertama
Keutamaan salat malam berupa ampunan dan dosa atas dosa-dosa yang telah lalu didapat dengan dua syarat, yaitu iman dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat tarawih hukumnya tidak wajib. Ya. Namun, jika dia tidak salat tarawih, maka sungguh ia telah menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, agar salat tarawih ya pahalanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seperti salat semalam suntuk, hendaklah salat bersama imam hingga selesai. Itu hingga imam mengucapkan salam salat witir. Kemudian yang keempat, waktu salat tarawih adalah setelah Isya sampai sebelum subuh. Namun lebih utama di awal malam. Jika ingin salat lagi setelah tidur, maka tidak usah witir lagi jika sudah witir bersama imam. Kemudian yang kelima, dianjurkannya untuk membaca doa yang berbunyi Subhanallah Kudus 3 kali dan mengangkat suara di kali yang ketiga setelah salat witir. Kemudian terakhir sebelum kita tutup, ya, melihat situasi sekarang, meskipun bagian besar kaum muslimin tidak bisa mengerjakan salat tarawih berjamaah di masjid, namun tetap salat tarawih disyariatkan meskipun dikerjakan di rumah. Justru ini adalah kesempatan bagi utamanya para suami atau para calon suami, yaitu para laki-laki, untuk membuktikan bahwa Anda adalah benar-benar imam keluarga atau calon imam keluarga. Justru ini juga adalah kesempatan bagi para pelajar atau orang-orang yang punya hafalan Al-Quran, kesempatan untuk murojaah dan mengetes hafalannya. Adapun orang yang tidak hafal atau hafalannya sedikit, maka tidak mengapa salat tarawih dengan melihat mushaf, dengan meminimalisir gerakan di luar salat, yaitu misalkan dengan menyimpan mushaf di depan. Ya, dan hal ini pernah dilakukan juga oleh sebagian salaf, di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar bisa mendirikan salat malam di bulan Ramadan ini. Kemudian penulis menutup dengan doa, Allahumma aikidh qulubana min raqadatil amal. Ya Allah, bangunkanlah kami dari tidur angan-angan. Wa dzakirna qurbar rahil wa dunuwal ajal. Dan ingatkanlah kami dengan dekatnya ajal. Wa tsabbit qulubana 'alal iman. Dan teguhkanlah kami di atas keimanan. Wa waffiqna li salihil a'mal. Dan berikanlah kami taufik untuk beramal saleh. Waghfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin. Dan ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.